Bismillahirrahmanirrahim. Baik, jadi ibu sekalian dan bapak sekalian, mendidik mendidik anak-anak kita dengan akidah Islam, tadi kuncinya ada 3. Jadi dari awal dekatkan mereka dengan ulama, karena ini penting sekali. Kalau mereka mengenal ulama, maka mereka mengenal adab yang betul. Mereka mengenal bagaimana cara mengakses ilmu yang betul. Imam Ahmad bin Hambal ketika punya kajian, maka yang datang itu bisa puluhan ribu. Tapi yang bawa catatan itu cuma 100-200 orang yang di depan saja. Sementara yang lainnya cuma lihat di belakang, mengamati yang ada di depan, mengamati caranya berjalan, mengamati caranya minum, mengamati caranya berbicara. Cuma itu saja. Kenapa? Karena pembelajaran akhlak ini lebih terdahulu daripada pembelajaran ilmu. Ada orang dikasih ilmu nggak punya adab, malah jadi bahaya, malah jadi fitnah. Ada orang kemudian sudah punya adab, maka insya Allah dimudahkan ilmunya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, ulama, penting sekali. Dekatkan mereka dengan ulama. Alhamdulillah sekarang banyak sekali ustadz-ustadz yang sudah disukai oleh anak-anak. Nah, Ustadz Somad, jangankan anak-anak, kucing pun suka. Masa saya lihat kucing itu tidur atau lihat ya sebenarnya gitu kan. Jadi Masya Allah. Nah jadi ini adalah kemudian yang pertama. Yang kedua saya tegaskan lagi, sejarah. Jadi seorang ibu ini harus pintar mendongeng buat anak-anaknya, harus pintar mengisahkan buat anak-anaknya. Karena menurut penelitian yang ada di Inggris, kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Jadi kisah-kisah itu diingat anak-anak sampai mati. Berarti ibu-ibu harus cari kisah-kisah yang islami, lalu menceritakan pada anak tanpa ibu sadari dia sudah simpen di sini. Dan dia akan jadi referensi berbuat sampai dengan dewasa, sampai dengan dia mati. Ada kejadian mau lawan atau mau kabur, itu tergantung cerita ibu-ibu sekalian. Ada kejadian tertentu mau jujur atau mau kemudian fasik, semua tergantung dengan cerita ibu-ibu itu. Nah, itu yang kedua, sejarah, perbanyak sejarah. Yang ketiga, Al-Quran. Kalau ada Al-Quran, insya Allah aman anak-anak kita. Mulai dengan menyukai, lalu kemudian mulai membaca, mulai menghafalkan, lalu kemudian mulai untuk bertadabur dengan Al-Quran tadi. Insya Allah Al-Quran itu akan membimbing anak-anak kita untuk ke arah yang benar insya Allah. Jadi ini di zaman sekarang memang agak sulit, tapi harus dimulai dengan sekarang. Yang kedua, jangan sendiri-sendiri mulainya, mulai secara berjamaah. Ini adalah pesan yang pengen kita kirim ke seluruh Indonesia, bahkan kita kirim ke seluruh dunia, bahwasanya orang-orang itu kalau berbuat baik jangan sendirian. Nah ini artis-artis datang berjamaah, para ustadz ngirim berjamaah. Nah ini yang kemudian kita coba kirimkan pada orang-orang, jangan berbuat baik sendirian, tapi berbuat baiklah berjamaah. Kenapa? Kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk meminta secara berjamaah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Lalu berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3 ayat awal ini semua pujian pada Allah, tapi berkaitan dengan kita. Allah katakan, kalau anda mau ibadah akan lebih enak bersama-sama. Kalau anda mau meminta, maka akan lebih enak bersama-sama, karena Allah menyenangi orang-orang yang bersama-sama. Berikutnya semua kami, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Semuanya kami, bukan saya. Semuanya kami, bukan aku. Bisa dipahami Bapak sekalian? Berjamaah. Insya Allah itu kunci untuk mendapatkan ilmu daripada Allah, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita. Wallahu a'lam bishawab.